Oke, berikutnya keragaman dalam bentuk alat perkusi. Alat perkusi dimiliki bentuk yang berbeda-beda dan cara memainkan. Alat perkusi kulit atau membran fon. Alat perkusi kulit itu disebut membran fon. Memiliki selaput kulit yang dipukul, contohnya alat perkusi kulit yang cara mainnya dipukul, contohnya terus kayak icik-icik gitu loh. icik-icik itu bukan Digoyang-goyang terus itu loh. Aku pernah lihat itu di sekolahku, digoyang terus dipukul. kastengnya, tapi itu caranya ada dipukul loh. Oke. Tapi yang membran itu cuma ada yang di kulit, jadi ada lapisan kulit yang dipukul, itu tamborin genderang. Oke, paham? Alat persekusi logam yang terbuat dari logam dan bunyinya berasal dari getarannya sendiri. Contohnya apa? Triangle sama simbal. Tahu simbal enggak? Simbal itu yang gitu loh. Paham enggak? Yang ada dua, yang di gini ces. Monyet tau enggak? Contoh monyet tau enggak? Kan begitu. Simbal. Alat perkusi kayu. Contohnya muncul karena kayunya dipukul. Contohnya kentongan sama kestenyet. Alat perkusi goyang muncul karena saat digoyang, namanya marakas. Teknik permainan alat perkusi. Setiap alat perkusi memiliki cara memainkan yang berbeda-beda. Contoh teknik pukul menghasilkan bunyi dengan memukul bagian alat menggunakan tangan atau setik. Tahu setik nggak? Oke, kalau tahu. Digunakan pada gendang atau drum atau tamborin atau kentongan dan simbal. Paham? Simbal itu tahu nggak? Hah? Oke, stop dulu. Aku tahu. Simbal alat musik monyet. Oke. Alat musik monyet itu simbal. Ini lagi ujian nih. Oke, berikutnya untuk teknik perkusi. Teknik menepuk. Menepuk permukaan alat menggunakan tangan. Contoh ya kendang kan? Kendang. Contohnya nih aku contohin. Nah, ini contoh kendang nih. Ya, ini kendang ya. Ini membran. Nih kendang. Ya, ini kan kendang. Ini membran, namanya selaput. Aduh. Nah, ini selaput yang ditepuk pakai Gak sakit itu. Gak sakit itu ya. Enggak lah, udah biasa. Oke, ini namanya kendang. Oke, paham ya? Itu tekniknya dengan cara menepuk. Oke, menepuk. Coba contoh tepuk bantalnya gimana cara kentang. Nah, itu ya. Nah, itu kentang. Teknik menggoyang. Marakas kerinci, coba. Oke, goyangkan. Itu disebut namanya marakas. Ulangi, itu namanya apa? Marakas. Oke, kalau kerinci apa ya? Saya juga belum tahu, kita cek. Kerinci.
Ini alat musik kerinci. Di sekolah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Nah, ini kerinci ya. Ya, ini namanya alat musik kerinci. Ini guys, kerinci. Oke, ini kerinci ya. Ini kerinci nih guys. Oke. Itu sama caranya kerinci itu dengan cara kok digoyang ya. Teknik mengetuk. Mengetuk itu dari pertama ada triangle. Punya triangle nggak? Tahu triangle? Enggak, tapi punyanya gawat tapi udah hilang. Oke. Ini namanya triangle nih. Ini triangle. Ya. Ini triangle. Oke. Pernah lihat alat musik kecil kayak gini? Tapi kok bunyinya bikin rame banget ya? Namanya triangle karena bentuknya segitiga dari loop. Ya. Apa namanya? Triangle. Triangle. Sekarang udah di sekolah ada nggak? Ada. Oke, ini namanya triangle. Kalau kastanyet, tahu nggak kastanyet? Kastanyet, tahu nggak? Kita cari lagi. Kastanyet. Kamu tahu nggak? Ada alat musik kecil, cuma Duduk. tapi bisa bikin seluruh panggung terasa hidup. Namanya kastanyet. Asalnya Kastanyet. dari Spanyol, dipakai dalam tari flamenco. Tarian yang bukan cuma soal gerakan, tapi juga tentang ritme dan emosi. Dan kastanyet ini jadi nadinya. Terbuat dari kayu keras atau serat sintetis, bentuknya kayak kerang kecil. Cara mainnya, nggak perlu tiup, nggak perlu senar. Cukup dijepit di jari dan klik-klak. Dalam sekejap, kamu kayak punya metronom alami di tanganmu. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kastanyet ini serius. Dalam budaya Spanyol, dia adalah simbol tradisi, kekuatan. Halo besti-besti, ini adalah kan Namanya apa? kepada kita pengajar. Kastanyet. Oke. Kastanyet. Ini namanya kastanyet nih guys, kastanyet. Oke. Kastanyet. Kastanyet. Cara mainnya. Apa ini? Nah, tuh kasta. Namanya apa? Kastanyet. Kalau kastanyet inget kerang ya. Inget kerang. Kerangan gini. Mau emang gue mau gaplok lu kagak? Tunjuk. Tonjok lu. Oke, tadi kita belajar tentang Nyet. kastanyet. Ada lagi kolintang. Kamu tahu kolintang nggak? Aduh ya Allah, baca. Gue juga nggak tahu. Kolintang itu. Kan aku belum baca ya. Iya. Gimana sih? Aku tidur ya. Ini kolintang. Pernah lihat nggak di sekolah ada ini kolintang? Karena Ya, ini namanya apa? kolintang. Nah, kolin. Nah, ini contohnya nih ya.
Nih, ini kolintang nih. Paham nggak? Ini kolin. Tang. Oke. Lado-lado itu apa ya? Hah? Lado-lado. Mana? Ini mirip kolintang. Alat musik pukul. Kalau Tifa. fa Itu alat musik pukul, gendang sama. salah fa Fa, mana? salah Mana? Tifa. salah fa Mana Fa? fa Mana? fa Mana? fa. Fu. Bocah ya, baca nggak jelas. Oke, Apa? berikutnya. Gong, tahu gong? Tahu. Ada nggak di sekolah? Ada. Duduk yang tegak. Ada. Contohnya gong itu cari, ada nggak? Tunjuk. Ya, itu gong ya, ingat ya. Ya. Cara apa namanya? Cara mengoperasikannya gimana gong itu? Dipukul. Dipukul, bukan digesek ya, apalagi dipetik. Sakit jarinya. Iya. Oke, berikutnya. Karya eksplorasi adalah karya seni serupa dengan mencoba berbagai cara dan teknik. Ingat ya, karya eksplorasi itu karya seni dengan mencoba berbagai cara atau bahan dan teknik untuk menghasilkan gambar atau bentuk dan kreatif. Ya, ingat, karya eksplorasi itu segala cara lah, yang penting kayak seni gitu lah. Misalkan pisang digepengin, nah jadi karya seni, ya itu eksplorasi. Oke, unsur seni rupa yaitu apa aja? Masih ingat seni rupa? Oke, aku ulangi ya, tolong diingat. Nanti ayah tes lagi. Unsur seni rupa yaitu titik, ikutin. Titik, garis, bentuk, warna, tekstur, ruang. Udah hafal belum? Coba ulangi lagi. Unsur seni rupa yaitu, ulangi. Titik. Unsur seni rupa yaitu, Titik. ikutin kata-kataku. Unsur seni rupa yaitu, Unsur seni rupa yaitu pertama, pertama apa? titik, Yang kedua garis. garis, Yang ketiga bentuk. Yang keempat warna. Yang keenam tekstur. Yang ketujuh ruang. Oke. Ruang itu contohnya seni 3 dimensi. Apa seni 3 dimensi? Patung. Ada lagi seni 3 dimensi namanya guci. Seni tekstur contohnya apa? Lukisan timbul, relief. Contoh seni rupa dalam bentuk warna namanya apa? Lukisan atau gambar. Dalam bentuk namanya apa? Karya seni dalam bentuk 3 dimensi. Contoh karya seni 3 dimensi apa? Tuh. Oke, berikutnya. Unsur seni rupa yang paling dasar itu apa? Dasar itu apa ya? Yang paling awal.
utama adalah iya titik. Unsur seni rupa paling dasar adalah titik. Berikutnya, unsur seni rupa bentuk tersusun kombinasi garis dan bidang ya. Oke. Unsur seni rupa berupa bentuk tersusun terdiri atas kombinasi garis dan bidang. Oke. Unsur seni rupa berbentuk tersusun atas kombinasi garis dan bidang. Gitu ya. Berikutnya, garis adalah unsur seni rupa yang memiliki dimensi bentuk memanjang dan memiliki arah. Oke, garis itu bentuknya panjang dan Memiliki arah. Oke, garis itu memiliki dan arah. Oke, balik ke garis. Jenis-jenis garis. Pertama, garis lurus dari atas ke bawah, namanya atau garis vertikal. Oke, berikutnya garis lengkung. Ada lagi garis zigzag. Berikutnya garis gelombang, garis putus-putus, garis spiral. Berikutnya garis mendatar, horizontal, garis yang membentang dari kiri ke kanan. Oke, ikuti, dihafalkan. Jenis-jenis garis. 1. Garis lurus. Ikuti. 1 garis lurus. 2. 2 Garis lengkung. garis lengkung. 3. 3 Garis zigzag. garis zigzag. 4. 4 Garis bergelombang. garis bergelombang. 5. 5 Garis putus-putus. garis putus-putus. 6. 6 Garis spiral. garis spiral. 7. 7 Garis mendatar. garis mendatar. Oke, pertama apa? Garis vertikal. Oke, yang kedua. Garis lengkung. Ketiga, Garis depannya Z. zigzag. Betul. Yang keempat, Oh, depannya apa? bergel. Seperti laut. Bergelombang. Iya. Yang kelima, Inisialnya apa? P. U. Pu. Belakangnya S. Putus. Oke. Berikutnya depannya S. Belakangnya L. Garis lurus. Spiral. Yang terakhir garis mendatar. Oke, pertanyaan gini, garis lurus tegak. Contoh gambar buat pakai garis lurus tegak itu kita gambar apa tuh? Kalau garis lurus tegak, contohnya. Kita mau gambar apa? Gambar karpet. Iya, oke, gambar karpet dari atas ke bawah ya. Itu namanya garis vertikal. Contoh penggunaan garis lengkung pada saat kamu menggambar garis lengkung. Hati, oke, di hati ada garis lengkung. Berikutnya garis zigzag. Kamu pakai saat menggambar rumah, pagar, zigzag, pagar zigzag apa ada? Atasnya kan kayak gini. Oh ya, oke. Atau petir ya, petir zigzag kan. Berikutnya garis bergelombang pada saat kamu menggambar laut, oke, betul. Air, oke, betul. Air racun. Ada banyak air. Iya, udahlah. Berikutnya, tadi garis gelombang, garis putus-putus pada saat kamu menggambar Titik dan
dan senyuman muka. Senyuman muka. Itu Oke. tuh, lihat tuh. Ya oke lah. Yang tepat itu adalah pada saat kamu menggambar rintik-rintik hujan. Itu garis putus-putus ya. Bukannya lurus. Iya, kan putus-putus dari atas ke bawah. Tik, 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 nggak garis Masa doang. kutu. Garis putus-putus tau nggak sih gini loh. Masa kutu sih ya. Nah, ini awan. Nah, ini hujan. Paham tidak? Paham. Oke. Jadi garis putus-putus gua menggunakan pada saat menggambar hujan. Kan bisa huruf kan. Huruf putus-putus, soal gitu maksudnya. Misalkan kayak apa gitu. Apa? Kasih contoh. X. X. Ya, nanti tapi takutnya disalahin temenmu nanti nilainya nggak 100. Oke, kita sepakat aja ya. Garis putus-putus untuk Jen. hujan. Oke, spiral. Nah, ini susah nih. Digambar pada saat apa spiral? Spiral tuh kayak gimana? Melengkung tapi naik ke atas. Menggambar. Susah ya. Menggambar. Pegas, tau pegas nggak? Yang pegas. Nah. Dan juga trampolin kan ada itunya kan. Kayak gitunya. Ya, ada pegasnya. Contoh ya, di motor itu ada pegas shock breaker, tau ya? Nah, itu contoh garis putus-putus. Garis spiral, sorry, salah. Garis mendatar atau horizontal dari kanan ke kiri itu digunakan pada saat kamu menggambar apa? Menggambar tanah. Menggambar bidang tanah. Oke, berikutnya. Bentuk adalah unsur seni rupa yang membuat karya seni rupa lebih hidup karena memiliki wujud. Jenis bentuk ada 2. Kamu udah belajar belum? Depannya geometris dan organis. Ingat apa? Geometris, organis, geometris. Oke, geometris dan organis. Contoh geometris itu persegi. Tahu persegi? Lingkaran tahu bentuknya? Segitiga tahu? Oke, itu bentuk geometrik. Tadi selain geometrik ada satu lagi namanya organik. Oke, bentuknya bebas. Seperti daun, awan, hewan, pohon. Ada lagi nggak? Kamu tahu nggak bentuk organik? Karpet terlipat. Oke, karpet terlipat boleh lah. Oke ya. Oke, coba diulangi lagi bentuk geometrik ada apa aja? Organik. Geometrik dulu. Ada apa aja? Depannya link. Ran. Nah, terus ada lagi Ti. setia apa? Setiawan. Ti. Segitiga. Satu lagi Segi. Oke. Organik apa aja bentuk organis? Depannya apa? Bentuk bebas seperti Un. terus Awan. Wan. terus on. Oke. Berikutnya, bentuk yang memiliki panjang dan lebar disebut bentuk 2 dimensi. Oke, pertanyaannya gini, bentuk yang memiliki panjang dan lebar disebut bentuk 2 dimensi. Oke, ikuti. Bentuk
yang yang memiliki memiliki panjang panjang dan dan lebar lebar disebut disebut bentuk apa? Bentuk apa tadi? bentuk apa? Apa tadi? Dua Dimensi? Ya, dua dimensi. Jadi bentuk dua dimensi itu apa? Bentuk dua dimensi itu apa? Bentuk yang memiliki Yang memiliki panjang panjang dan dan pendek. panjang dan lebar. Warna. Warna membuat gambar menjadi lebih Indah. hidup dan menarik. Indah, hidup dan menarik. Jenis warna. Primer. Warna dasar yang tidak boleh warna dasar yang dapat diperoleh dari campuran warna lain. Contoh warna primer apa aja? Merah, Merah, kuning, kuning, biru. biru, betul. Warna sekunder. Warna sekunder campuran dari dua warna primer. Berikut warna sekunder. Pertama apa? Tahu? Oranye. Oranye. Oranye campuran dari Merah sama kuning. Oke, betul. Ada lagi selain warna oranye? Ungu. Ungu campuran dari Ungu campuran dari merah sama biru. Oke, satu lagi ada warna Hijau. hijau. Hijau campuran dari Hijau campuran dari kuning sama biru. Oke, betul. Ada lagi warna tersier. Adalah warna campuran antara satu warna primer dan satu warna sekunder. Contoh warna tersier, merah, jingga, kuning, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan merah ungu. Gambar pola banyak terdapat pada kain. Gambar yang banyak polanya terdapat pada kain. Kamu pernah pakai kain apa yang banyak polanya? Pakai baju apa namanya? Yang banyak gambar-gambarnya? Baju coretan. Oke. Baju batik. Oke. Jadi gambar kain batik adalah kain yang banyak polanya. Salah satu warna yang memiliki keberanian. Salah satu warna yang memiliki arti keberanian adalah warna keberanian. Warna apa tuh? Inisialnya apa? M. Merah. Ya, betul. Magenta. Ya, merah aja. Oke, untuk sekian dulu untuk pelajaran seni budaya. Terima kasih.